Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasihatus SH. Di video kali ini aku mau berbagi tips move on dari mantan. Move on itu bukan tentang melupakan, tapi membiasakan diri tanpa si mantan lagi. Percaya deh, kamu masih bisa tetap bahagia kok walaupun udah gak sama dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke tips-tipsnya. Ada 12 tips yang bakalan aku share ke kamu biar bisa bantu kamu move on lebih cepat. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah niat. Kalau kamu niat, pasti bisa. Yakin sama diri kamu kalau kamu pasti bisa move on. Yang kedua, hapus nomor HP-nya, WA-nya, sosmednya. Bila perlu diblokir. Jangan biarkan foto atau status si mantan berkeliaran bebas di beranda media sosial kamu. Karena kalau dibiarkan, itu cuma bikin teringat sama orang itu, bikin kamu kepo, bikin rasa sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Makanya lebih baik diblokir aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Yang terpenting itu hati dan perasaan kamu. Dan udah nggak usah mikirin ntar mantan mikir gini gitu. Ya udah biarin aja, biarin dia mau mikir kayak gimana. Yang terpenting itu kamu bisa cepat move on. Yang ketiga, potong rambut atau ganti model rambutnya biar fresh. Menurut aku ngefek banget sih. Jadi dulu aku pernah patah hati kan, terus kan pusing ya. Akhirnya aku potong rambut aku segini, sebahu, dan rasanya jadi lega aja, mengurangi beban pikiran gitu. Dan buat yang belum berhijab, usahain untuk setelah putus cinta atau setelah patah hati itu buat berhijab. Dan yang sudah berhijab, tetap berhijab, istiqomah karena Allah. Jangan sampai karena patah hati kamu lepas hijab, jangan sampai ya guys. Perbanyak istighfar, berzikir kepada Allah, dijamin lega. Demi Allah ya, aku udah pernah ngerasain sendiri rasanya itu jadi tenang, tentram, damai. Yang tadinya di dalam dada itu rasanya itu panas, nyesek. Yang tadinya hati kita itu sempit, jadi lega, adem, terus hati itu jadi enakan gitulah. Pokoknya kamu harus coba biar bisa ngerasain rasanya lega, enaknya ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Yang kelima, sering-sering dengerin ceramah di YouTube. Ceramah yang judulnya tentang ujian hidup, tentang ikhlas. Pokoknya kamu bakalan dapet pencerahan lah di video-video itu, dan yang pastinya bermanfaat banget. Kalau aku sih dulu dengerin ceramahnya Ustadz Abu Somad, Kiai Zainuddin MZ, Syekh Ali Jaber, atau Mama Dede, dan aku dapet ilmu sih dari situ. Dan aku bisa ambil hikmahnya, aku jadi belajar ilmu tentang ikhlas gitu. Yang keenam, subscribe channel-channel dakwah yang isinya ceramah-ceramah para ustadz dan kiai. Biar kalau kamu buka YouTube, yang muncul itu ceramah-ceramah terus. Yang ketujuh, perbanyak baca buku hadis-hadis Nabi gitu. Insya Allah kita bakalan dapat banyak ilmu tentang Islam dan bisa menjadi orang yang bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Aku mau rekomendasikan buku yang bagus banget menurut aku ya. Buku yang bagus banget dan bermanfaat banget. Ini dia bukunya. Janji-janji Allah kepada perempuan soleha. Pokoknya bagus deh.
isinya hadis-hadis gitu tentang wanita-wanita soleha. Kalau kamu pengen jadi wanita soleha, aku rekomendasiin kamu baca buku ini. Dan insya Allah kamu bakalan dapat banyak ilmu, kamu bisa menjadi wanita yang lebih baik dari sebelumnya. Dan aku juga mau rekomendasikan buku yang bagus banget dan sangat-sangat bermanfaat banget menurut aku ya. Ini dia buku Syekh Ali Jaber, judulnya Amalan Ringan Paling Menakjubkan, 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup. Nah, beberapa daftar isinya. Nah, aku bacain daftar isinya guys, beberapa ya, enggak semua. Nah, 1. 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Yang kedua, 8 keberkahan dari keistimewaan ibadah subuh. Yang ketiga, berwudu sebelum tidur dan amalan menuju husnul khatimah. Yang keempat, keajaiban membaca Al-Quran. Yang kelima, the power of doa. Yang keenam, keajaiban surah Al-Mulk. Yang ketujuh, amalan penyebab husnul khatimah. Yang kedelapan, kiat mencetak anak soleh dan soleha. Yang kesembilan, amalan-amalan pengusir waswas. 10, menggapai kemuliaan dengan taubat. Yang ke-11, keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, kedahsyatan surat Al-Ikhlas. Yang ke-13, the power of doa. Dalam kurung, waktu, tempat, dan cara agar doa dikabulkan Allah. Yang ke-14, rahasia agar hajat cepat terwujud. Dalam kurung, dahsyatnya sedekah subuh. Yang ke-15, zikir pembebas 99 kesulitan. Yang ke-16, keajaiban zikir dan sholawat, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ini tuh bagus banget. Nah, aku rekomendasiin kamu buat beli buku ini dan baca buku ini. Pokoknya aku rekomendasiin kamu beli buku ini. Ini bagus ya, bagus banget. Karena aku udah baca. Yang ke-8, download aplikasi Yasin MP3 di Play Store atau App Store, lalu kamu setel setiap sebelum tidur. Misalkan kamu mau tidur ya, baca doa dulu, terus habis itu kamu nyalain Yasin MP3-nya yang bisa offline. Kalau aku sih downloadnya yang ini. Kalau kamu terserah, bisa pilih yang kamu suka, yang mana di Play Store atau App Store. Yang ke-9, sering-sering dan biasakan membaca buku pengembangan diri biar kamu bisa sukses. Dengan baca buku orang sukses, maka kamu akan termotivasi untuk sukses. Luangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk baca buku setiap harinya. Maka nanti kamu akan berpikir untuk masa depan yang jauh lebih baik dan kamu akan berusaha untuk menjadi orang sukses. Yang ke-10, cintai diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Lakukan hobi yang kamu sukai. Atau misalkan kamu suka menanam bunga, ya kamu rawat bunga, kamu belanja bunga, terus kamu rawat, siram tiap hari dan urusin gitulah. Atau kamu suka belanja, ya belanja aja, beli apa yang kamu butuhkan agar kamu senang. Yang ke-11, ingat ya guys, selama proses move on, kamu lebih baik jangan buka hati dulu buat orang baru. Sembuhin dulu luka kamu. Nanti kalau sudah move on, silahkan buka hati untuk orang baru. Minimal setengah tahun bisa sih move on, atau sampai 1 tahun bisa maksimal pokoknya. Baru kamu coba buka hati buat orang baru. Tapi kamu harus pilih yang bener-bener hati-hati ya guys. Jangan mudah jatuh cinta sama orang yang hanya karena janji manisnya doang.
kamu harus lihat baik-baik gimana usahanya buat dapetin cinta kamu, gimana perjuangannya untuk halalin kamu. Dan pilih yang karakternya bagus, akhlaknya baik, yang bisa memuliakan wanita. Yang pasti jangan playboy. Pilih yang setia, pilih yang bertakwa, pilih yang bagus agamanya, maka kamu tidak akan kecewa. Pokoknya pilih yang orang yang bertakwa lah, karena orang yang bertakwa kepada Allah itu dia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau orang itu udah bertakwa itu udah mencakup semuanya, pasti baik gitu. Dan orang yang bertakwa itu jika dia mencintai kamu, dia akan memuliakan kamu, dan jika dia tidak mencintai kamu, dia tidak akan berbuat zalim kepada kamu. Yang ke-12, terima kalau si mantan memang bukan jodoh kamu. Percaya bahwa Allah sudah siapkan pengganti yang jauh lebih baik dari dia. Percaya deh kalau jodoh itu cerminan dari kita. Kalau kita baik, ya jodoh kita juga baik. Kalau kita setia, jodoh kita juga setia. Makanya lebih baik kita perbaiki diri kita, fokus menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus kamu introspeksi, apa sih yang kamu harus perbaiki pada diri kamu? Misalkan kamu belum bisa menahan amarah, coba kamu belajar untuk menahan amarah, biar semakin bagus akhlak kamu. Yang biasanya kamu marah-marah, sekarang kamu udah gak marah-marah lagi. Emosi kamu udah bisa stabil. Dan kamu ambil hikmah dari masalah yang pernah kamu udah hadapi. Kamu perbaiki apa yang kurang dari kamu. Kamu gak perlu mikirin dia lagi. Dia udah punya kehidupan sendiri, dan kamu juga punya kehidupan sendiri. Kamu berhak bahagia dengan orang yang tepat, dan orang yang bisa menghargai kamu, mencintai kamu dengan tulus, menyayangi kamu dengan tulus. Hanya tunggu waktu untuk bertemu orang yang tepat. Yang penting sabar dan terus berdoa, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu, dengan cara yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Ingat ya guys, kalau kamu pernah disakitin hati kamu sama seseorang, percaya di suatu saat orang yang nyakitin hati kamu bakalan ngerasain apa yang kamu rasakan. Dia bakalan disakitin sama orang lain, atau dia dapat ujian yang berat dari Allah. Itu udah pasti, entah itu 1 tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, pasti dapat balasan yang setimpal dari Allah. Karena Allah itu maha adil, Allah maha tahu mana yang benar, mana yang salah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Kamu tetap sabar dan tawakal kepada Allah, dan jangan putus asa. Dan udah, kamu nggak perlu balas dendam, nggak usah benci juga, ya udah biasa aja. Jalani hidup kamu, dan nggak usah diingat-ingat lagi orangnya. Kalaupun nggak sengaja ketemu, ya udah biasa aja, nggak usah gimana-gimana gitu. Itu dia tadi tips-tipsnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin video berikutnya. Dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.